Pembahasannya tentang merpati yang sejodoh seteloran. Ini yang kita bahas video kali ini karena banyak banget yang masih percaya mitos tentang ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua di dunia merpati kolongan, khususnya untuk kita sendiri juga ya. Jadi nggak terlalu percaya mitos di luaran sana. Salam merpati lovers Indonesia, selamat pagi. Video kali ini tetap mengangkat tentang masalah mitos merpati. Mitos yang dipercaya untuk teman-teman di luaran sana yang sering banget dan sangat banget percaya di luaran sana, bahkan banyak banget yang percaya kalau piikan yang satu teloran, satu tetesan itu sepasang terus jodoh dengan sendirinya. Katanya itu nanti kerjanya nggak bagus, ada yang bilang nanti karakternya nggak bagus, ada nanti yang mitosnya bilang nanti giring keketnya nggak bagus, atau sanggan keketnya bagus, atau kinerjanya nggak maksimal. Di luaran sana itu masih berpikir dengan metode mitos seperti itu. Saya nggak memungkiri mitos seperti itu dulu. Itu dulu, bukan sekarang. Oke. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk penonton baru. Penonton lama, terima kasih banyak. Tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya. Tanpa kalian pokoknya saya juga nggak ada apa-apanya. Terima kasih banyak. Semoga betah di channel full dengan masalah. Kita saling sharing, komen di kolom komentar atau di IG. Nanti linknya ada di deskripsi. Lanjut deh ya. Pembahasan tentang hal seperti ini, kalau saya bilang terlalu banyak orang yang sangat percaya mitos seperti ini. Kalau katanya yang setetesan atau seteloran dari indukan tersebut nggak boleh dijodohkan, ataupun nanti jodoh sendiri harus dipisahkan, dengan alasan seperti hal yang awal tadi kita bilang. Katanya nanti kerjanya nggak bagus, karakternya nggak keluar, giring keketnya nggak bagus, pokoknya segala macam minus lah kalau kita bilang ya di luaran sana yang percaya mitos seperti ini. Untuk yang percaya nggak ada masalah, silakan. Tapi untuk saya, khusus untuk saya sudah nggak percaya soal mitos yang seperti itu. Katanya yang seteloran nggak boleh dijodohin, nanti karakternya gini, nanti kerjanya gini, atau jelek, atau segala macam, enggak. Terkecuali kalau untuk di breeding, terkecuali kalau untuk diternak, itu saya larang. Untuk yang setetesan, itu lebih baik jangan diternak dulu, atau jangan di breeding, atau jangan disilangkan untuk mengambil keturunannya. Tapi kalau hanya sekedar untuk dimainkan, apalagi posisinya kalau si jantannya sanggan sendiri, giring keket sendiri, kawin sendiri dengan setetesannya, itu nggak jadi masalah. Ini versi saya karena saya ngalami. Karena saya paling benci sebagian mitos di luaran sana masih percaya mitos yang aneh seperti itu. Karena mitos yang seperti itu nggak masuk logika. Pikir sendiri deh, dia setetesan. Dari kecil yang dia lihat warna itu aja. Dari kecil dia tumbuh besar, dia selalu mainnya sama itu aja. Otomatis yang dia fokuskan, yang selalu dia lihat itu ya warna itu gitu loh. Jadi nggak salah juga kalaupun dia dikepar, besarnya diumbar, tahu-tahu dia jodoh setetesan itu nggak ada masalah. Kalau untuk sekedar dimainkan, atau untuk sekedar dilatih, atau untuk dijadikan player, itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi di luaran sana tolong deh, untuk teman-teman yang masih berpikiran seperti ini, mitos seperti ini, coba gunakan logikanya.
Merpati jantan yang setetesan dengan betina jadi sepasang, kalaupun dijodohkan ataupun jodoh sendiri hanya untuk dimainkan, itu nggak akan berpengaruh, kerjanya nggak bakalan buruk atau karakternya nggak akan keluar gitu mentang-mentang dijodohkan dengan setetesannya, atau kerjanya nggak akan bagus karena dia jodoh dengan setetesannya sendiri atau segala macem lah. Itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi untuk yang mitos seperti itu jauh di luar nalar saya, menurut saya. Untuk saat ini ya, kalau dulu mungkin ya, saya sepemahaman dengan mitos seperti ini dulu. Sebelum saya tahu logikanya seperti apa, kenyataannya seperti apa di luaran sana, atau setelah praktek sendiri seperti apa, itu saya belum tahu dulunya. Tapi setelah saya praktek, justru nggak ada masalah. Justru ada sebagian yang jodoh sendiri dengan setetesannya, keketnya bagus, sanggarnya bagus, kinerjanya bagus, karakternya bagus. Jadi kalau memang yang bilang masih ada yang seperti itu pendapat Anda, silakan. Anda masih bertahan dengan pendapat atau mitos seperti itu, silahkan, saya nggak ngelarang. Saya bilang ini hanya curhatan, sesuai pengalaman. Yang penting si jantan jodoh sendiri dengan betina tersebut, itu justru lebih bagus. Tanpa ada unsur paksaan sama sekali saat penjodohan, itu bagus. Dan yang penting yang kedua, keketnya bagus, giring keketnya bagus. Maka kinerja merpati atau saat merpati calon player yang kita latih, walaupun itu setetesan jodohnya, itu akan lebih mudah. Itu bakalan lebih mudah. Karena apa? Karena nggak ada terkendala sama sekali soal giring keket dan saat penjodohan. Maka saya bilang sekali lagi, coba berpikir pakai logika. Jadi kalau untuk teman kita ini ada yang bertanya, "Bang, kata kawan saya, merpati saya jodoh sendiri dengan setetesannya. Kata kawan saya itu nggak boleh, itu jelek." Tapi bagus, untuk teman kita ini yang bertanya seperti ini bagus. Justru saya ngangkat video ini dari inspirasi pertanyaan dia ini. Jadi apa ya, bikin penasaran aja buat memecahkan mitos seperti ini. Jadi saya bongkar, karena saya udah sering kali nyoba seperti ini nggak ada masalah. Jadi kalaupun dia seperti yang kita bahas seperti awal, dia jodoh sendiri atau kita jodohkan dengan setetesannya karena dia memang maunya dengan warna setetesannya itu, atau memang dia memang memilih dengan setetesannya tersebut, setelorannya tersebut, itu nggak masalah. Asalkan seperti yang saya bilang, kalau untuk diternak atau di breeding sebaiknya jangan, itu dilarang keras. Karena apa? Nanti justru banyak genetik minusnya daripada plusnya, itu pasti. Tapi kalau untuk sekedar dimainkan, untuk dilatih, untuk dijadikan player si jantannya, tetapi dia jodoh dengan setetesannya, itu nggak ada masalah sama sekali. Oke, itu nggak ada masalah sama sekali. Kalaupun nanti ada yang bilang di luaran sana mungkin, "Oh iya bang, tapi saya jodohkan dengan setetesannya, jantannya nggak bagus lu keketnya." Itu bukan masalah karena penjodohan dengan setetesan. Berarti si jantannya dipaksa jodoh dengan setetesan, atau si jantannya nggak suka dengan warna yang seperti itu. Jadi nggak berpengaruh saat jodoh dengan setetesan atau seteloran. Itu nggak pengaruh sama sekali. Itu menurut saya menghormati keputusan Anda di luaran sana, saya menghormati keputusan teman-teman di luaran sana. Silakan yang masih mau percaya dengan mitos tersebut. Kalau saya 100% saya udah nggak percaya mitos seperti yang kita bahas sekarang ini, sama sekali nggak percaya. Karena saya udah banyak membuktikannya gimana caranya. Setelah saya alami, saya proses, tapi nggak ada masalah. Kecuali di breeding baru bermasalah, yang setetesan di ternak, itu yang jadi masalah. Oke deh, cukup kali ini. Kalau memang kurang jelas seperti biasa, di kolom komentar atau di link IG, silahkan komentar sepuas-puasnya atau bertanya sepuas-puasnya, tapi dengan kalimat yang sopan.
Untuk penonton baru, terima kasih. Semoga betah di channel Pulang Dengan Masalah. Silahkan curhat di kolom komentar atau di link IG. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Untuk penonton lama, terima kasih banyak. Tanpa kalian, channel ini nggak ada apa-apanya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu di luar sana. Dilancarkan rezekinya tanpa terkecuali. Amin. Salam Merpati Lovers Indonesia.